Sama kagetnya juga. Kaget. Gudang logistiknya belum full. Jadi full. apa yang kita harapkan, alhamdulillah ada yang dibawa. Tapi memang ini sebagai catatan saya sebagai anggota DPRD provinsi ya. Iya. Saya juga banggar. Ini logistiknya penuhin. Saya yakin hanya baru Kabupaten Kuningan yang datang kemarin. Iya, belum yang lain. Belum yang lain, karena kita sendiri sepi gitu. Betul. Saya kebayang kalau misalkan 27 kota kabupaten datang semua serentak. Pada hari itu ya. Kemungkinan kebagi cai aqua we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Vox Pop, gimana kabarnya? Sehat ya? Kembali lagi di Vox Pop Podcast Humas DPRD juaranya. Masih barengan Kakang Rey. Semoga semuanya sehat, tetap menjalankan prokesnya ya. Itu yang paling penting. Seperti biasa, Vox Pop Podcast kali ini di episode 9 kita bakal ngobrol seru dengan tokoh inspiratif. Dan beliau juga adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, yang paling hebatnya usianya masih muda loh, baru 40 tahun. Juara ya. Lahirnya di Jakarta, datang dari fraksi Demokrat Dapil 13, ya kan, Kuningan, terus juga Ciamis, Pangandaran, dan juga Banjar. Itu yang paling penting. Dan paling penting, beliau adalah anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Siapa lagi kalau bukan Bapak Yosa Oktora Santono SSI ME. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Aduh, terima kasih ya. Ini semangat. Sudah menyediakan waktunya hadir ngobrol sama Rey di sini. Thank you Mas Rey. Tentunya sibuk banget loh ya. Alhamdulillah. Apalagi Komisi 1. Alhamdulillah. Tapi enggak lagi ini kan, lagi enggak riuh gimana-gimana Pak? Kebetulan baru pulang dari Kabupaten Kuningan. Oke. Ya, jadi kita dapat tugas dari pimpinan bagaimana menyerap aspirasi dan juga mengawasi kinerja apa yang terjadi pasca peraturan Menteri Dalam Negeri ini keluar kaitan yang dengan baru. Pengawasan COVID itu. Pengawasan COVID ya. Tapi ini kayaknya seru banget lah Pak ya bahasanya tentang pengawasan COVID ya. Betul. Tapi sebelum kita jauh ngomongin masalah COVID, ya di biasa Pak di fun fact ini di Vox Pop ini ada fun fact-nya. Waduh. Takut. Tiba-tiba takut Pak. Takut. Oke. Ini signaturnya dari Vox Pop ya. Jadi nanti biasa Rey bakal menyebutkan beberapa statement tentang Bapak. Silakan Bapak untuk mengklarifikasi atau bisa menjelaskan secara detail gimana kronologisnya biar sobat Vox Pop di rumah tahu nih. Siap. Siap. Yang pertama. Oke. Bapak ini terkenal dengan seorang pengusaha muda sukses. Oke ya. Katanya. Kan saya harus klarifikasi. Yang kedua, ini Bapak pernah mendapatkan penghargaan sebagai Golden Personality Award karena telah melahirkan gagasan di bidang olahraga. Nah, yang ketiga, ini adalah inisiator Hari Perantau Jawa Barat atau HPJ ya. HPJ. Dan yang keempat adalah Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat dan dikenal sebagai Wakil Ketua yang paling muda. Aduh. Iya. Ini harus klarifikasi dong kan. Makanya saya nggak salah nyebut 40 tahun masih muda dong. Jadi ada 4 ya tadi ya. Ada 4. Yang mana dulu nih? Yang nomor 1 dulu dong. Nomor 1 dulu. Berarti pengusaha. Tentang Oke. Gimana tuh Pak? Jadi gini. Kebetulan saya dilahirkan oleh sosok-sosok yang memang luar biasa. Ya. Ayah dan ibu saya itu memang walaupun memang latar belakangnya quote and quote PNS tetap PNS ya. Tapi dari mulai mereka menjajak ke Jakarta menjajak ke Jakarta dari Kuningan itu mereka memang basically-nya memang pedagang dari pengusaha keluarganya, bukan pengusaha. Saya bilang dagang aja lah. Dagang lah ya. Kenapa dipersimpel? Dagang aja lah. Nenek saya kebetulan bukan tukang ya, lebih ke arah jual sayur mayur gitu ya. Terus yang kedua bumbu-bumbu dapur, tapi memang pola pikirnya sudah bukan lokal. Jadi ngambil di daerah Kuningan Cirebon, berangkat ke Bekasi, dijual di Bekasi. Orang tua saya, papa khususnya naik ke truk dulu waktu SD bolak-balik di Sabtu Minggu kan. Terus kemudian mamah juga. Kalau mamah
kebetulan orang tuanya itu pengusaha oplet. Dulu. Sidul oplet gitu ya. Dulu Kuningan itu hanya 2-3 pengusaha lah ya. Gitu. Salah satunya abah saya. Nah, abah saya juga merangkap kepala desa dua periode. Betul. Jadi bari jadi kepala desa juga pengusaha angkot juga. Jadi emang dari awal udah jadi pengusaha ya. Keluarga ya. Kalau untuk Bapak sendiri gimana tuh usaha kebetulan kami punya merek dagang namanya Salira. Merek dagang Salira itu branding untuk toko roti kita. Roti. Sudah 23 tahun ya. Lumayan ya. Dari zaman ayah saya, kemudian dilanjut sama ibu, dilanjut sama keluarga. Jadi bisnis keluarga. Keluarga. Dan karena memang saya adalah bagian yang tidak terpisahkan. Betul, karena keluarga. Kita lanjut gitu kan. Akhirnya alhamdulillah, walaupun memang kita terkenal memang COVID sekarang, trennya lagi turun. Tapi mudah-mudahan harapan kita sebagai produsen makanan di tahun 2022, 2023 kita bangkit lagi. Amin lah ya. Semuanya juga terdampak ya Pak ya. Betul. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah mendapatkan penghargaan Golden Personality Award. Juara bahasanya kayak saya kira mau golden apa gitu ya. Iya. Sebenarnya saya ingin klarifikasi aja, tidak hanya olahraga tapi budayanya. Jadi olahraga dan budaya. Ya, waktu itu kami tidak sendiri tentunya. Betul. Mengakselerasi kegiatan wayang golek. Wayang golek untuk Jawa Barat, khususnya di Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran waktu itu. Ya, kita bagaimana menggalakkan kembali budaya-budaya khususnya wayang golek yang dimodifikasi. Ya, modifikasi dengan tidak hanya wayang golek yang ada di atas panggung aja. Jadi gimana dong? Jadi kita punya bebegigan. Kayak sawah gitu, begig sawah. Jadi kita punya wayang yang tingginya 2,5 meter, besar. Terus wayang golek itu di intronya itu dulu. Nah, kebetulan kita punya sahabat-sahabat orang Panjalu, orang Ciamis yang memang budayawan luar biasa. Mereka punya wayang-wayang golek yang seperti itu. Kita modifikasi, kita bawa ke Kuningan. Dibawa ke Kuningan. Bahkan orang teman-teman sahabat Panjalu ini sudah melakukan sebelum COVID ya. Beberapa pentas seni dan budaya di Bandung. Sebenarnya sudah, bahkan di Jogja, bahkan di Bali, bahkan tempat-tempat yang lebih lain. Luas ya. Saya mencoba merangkul mereka, gitu ya, merangkul mereka. Gitu. Itu sisi yang lain. Sisi yang lainnya juga, saya punya mimpi bagaimana Kabupaten Kuningan itu masuk di Liga 1. PSSI kan. Jadi sebenarnya combine antara budaya dan olahraga gitu. Saya baru berusaha berinisiatif di tahun 2016-17 itu bagaimana caranya, mumpung saya masih ada waktu, kesempatan juga. Saya bisa pulang ke Kuningan. Daripada begitu aja, yuk kita ngajak-ngajak. Cobaan gitu lah gitu kan. Terus ya dari situ mulai nih tapaknya mungkin ya di politik, walaupun memang ayah saya anggota DPR RI, mama saya anggota DPRD provinsi juga. Kayaknya nih ada yang ngikutin nih jejaknya gitu kan. Jejaknya ada yang ngikutin. Nah, saya nyalon bupati kemarin kan, wakil bupati. Di 2018 di Kabupaten Kuningan. Walaupun belum waktunya kayaknya. Belum jodohnya ya. Tapi alhamdulillah kalau misalkan jadi pimpinan eksekutif daerah kan nggak ketemu Akang. Iya benar, nggak kan saya ngobrol. Saya juga kan kenal Bapak. Jadi dewan kan. Jadi dewan sekarang. Jadi ketemu. Kita bisa ngobrol ya gitu. Nah itu mungkin saya bilang itu tahapan sih ya. Tahapan yang bagaimana saya menjadikan diri saya seperti ini. Betul. Gitu ya. Alhamdulillahnya seperti ya, kita bersyukur aja lah. Ya, jadi dari awalnya dari budaya dulu ke olahraga, akhirnya bisa langsung. Enggak. Dari dagang dulu. Dagang dulu, budaya. Gitu. Akhirnya sekarang di sini apa ya? Gitu. Standby ya. Dan ketika masuk sini menjadi wakil ketua fraksi. Yes. Dan yang paling mudah. Yes. Pertanyaannya. Apa tuh? Itu beban nggak sih, Pak? Gini. Semakin tinggi apa yang kita capai, tentunya semakin tinggi juga beban dan harapan. Betul. Gitu ya.
Tapi saya beginilah prinsipnya. Terlalu jauh lah bicara itu. Terlalu jauh, oke, siap. Kebetulan waktu itu saya mencoba mencalonkan itu ikhlas ridho aja. Iya. Nggak terlalu ngoyo, dapat nomor urut juga, nomor urut sepatu. Seadanya. Bukan nomor urut 1, bukan nomor urut 2, bukan urut nomor 3. Bukan top 3 lah ya. Nggak usah diomongin lah ya. Tapi alhamdulillah mungkin karena memang satu kaitan persaudaraan, betul, kaitan persahabatan. Betul. Saya bilang ke sahabat-sahabat saya juga, gue mah kalau jadi kita jadi teman. Oke. Nggak jadi kita jadi teman. Tetap teman lah ya. Teman. Jadi saya nggak terlalu banyak berharap juga bahwa loyalitas mereka itu dipertaruhkan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita jadi dewan, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi partai. Betul. Juga kita berikhtiar atas jalan Allah, bagaimana caranya manfaat kita dirasakan gitu. Oke, yang penting mah gitu itu aja sih. Jadi nggak ngelihat kayak gimana. Yang penting mah saya berusaha dan pokoknya mah berikhtiarnya maksimal mungkin lah ya. Betul. Dan terakhir apa ya tadi? Udah tadi bagi fraksi. Yang itu hari perantau ya? Ya tadi saya mau ngobrol masalah hari perantau, Pak. Siap. Yang terakhir hari perantau. Ya. Inisiator Hari Perantau Jawa Barat. Ya. Nah, ini tadi sempat ngobrol sebentar lah ya, chit-chat sebelum kita syuting. Kenapa ada inisiatif untuk membuat Hari Perantau Jawa Barat? Jadi begini. Bicara tentang orang Jawa Barat. Betul. Saya berangkat dari diri saya dan keluarga lah ya. Betul. Gak usah jauh-jauh berpikirnya bahwa orang Jawa Barat bagaimana. Saya berangkat dari keluarga saya. Generasi sebelum saya adalah generasi yang memang berangkat ke Jakarta, ke Bekasi, ke Tangerang, karena mereka tidak memiliki harapan untuk mendapatkan sesuatu di daerahnya, di Kuningan. Hal ini sama di beberapa titik. Betul. Tidak hanya di Kuningan, di Ciamis, di Banjar, di Garut, di Sumedang dan lain-lain. Semua wilayah Jawa Barat. Banyak yang merantau, ya. Karena faktor yang tadi saya bilang, tidak dapat. Banyak nih meceleng, ada yang jadi bidan PNS. Kepala Puskes. Ada ya. Kepala Puskes pensiun jadi anggota Dewan Provinsi Jawa Barat, mama saya. Itu kejadian gitu ya. Ada lagi lahir di Kuningan, jadi PNS di Kota Bandung, tiba-tiba jadi sekda, pensiun. Banyak ya seperti itu. Di luar ya. Ada juga yang memang pedagang murni, datang ke Jakarta dimulai dari titik nol, alhamdulillah punya segalanya sekarang di Kuningan. Betul. Ada lagi juga yang jadi gubernur juga ada. Oh ya tadi sebutin ya. Ada yang jadi gubernur di DKI. Gitu kan lagi ramai sekarang. Saya nggak harus sebut ya, nanti takut dimarahin sama pimpinan partai saya gitu. Jadi itulah gitu. Ketahuan lah ya. Ketahuan lah siapa gitu ya. Orang Kuningan. Orang Kuningan ternyata. Saya juga baru tahu ya. Ternyata orang Kuningan gitu. Nah, kita ambil satu. Betul. Ya. Kang paham nggak? Di Kuningan aja, nggak usah yang lain. Kayaknya sih sama. Tiap Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru, pemilihan kepala desa, dan yang lain-lain. Momen-momen yang lain, 17 Agustus dan lain-lain. Momen-momen tertentu ya. Orang-orang perantau tuh kembali. Mudik lah ya. Mudik itu bawa duit. Betul. Jadi sponsor voli lah, sponsor sepak bola. Sampai segitunya, Pak. Bikin masjid lah, beli mobil buat keluarganya lah, beli kendaraan dan yang lain-lain. Roda perputaran perekonomian perantau itu berputar luar biasa di titik-titik tertentu. Betul. Iya. Ya. Iya betul. Harapan saya ada yang memeluk. Ada yang berpikir bahwa kalian itu tidak sendiri loh. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ini ikut serta dalam hal bagaimana kalian itu bisa nyaman. Betul. Diaku. Ya, bahasanya diaku lah ya. Diaku gitu kan. Makanya saya bilang pernah saya berinisiatif berdiskusi beberapa pejabat di Pemprov, termasuk saya membuat literasi dan narasi di beberapa media. Ini ada momentum dulu sebelum Covid. Bagaimana mereka dirangkul? Yuk kita muliakan mereka, bikinlah Hari Perantau Jawa Barat. Saya tuh kepengen, punten ya Kang, saya tuh kepengen
melihat ada banyak orang-orang Jawa Barat itu memakai identitas di daerahnya berasal. Mereka bisa guyup satu komando dalam satu persatuan. Ada presidennya lah, gitu ya. Ada presiden perantau ya. Perantau diajak ngomong gitu. Kang, itu banyak di Kementerian Keuangan, banyak Kementerian BUMN. Aduh, kalau lihat Jawa Barat mah ya, yuk kita satukan gitu satu komando gitu. Satu komando. Nah, harapannya bagaimana caranya mereka juga bisa tambah berakselerasi. Yuk bantuin tuh COVID-nya. Betul. Bikin dong rekening bersama atau gimana gitu kan. Sekarang kan masing-masing parsial. Nggak ada yang ngegabung, nggak ada. Walaupun saya melihat ada beberapa persatuan-persatuan yang mulai bergabung gitu. Tapi intinya beginilah kesimpulannya. Harapan saya bagaimana nih Kang, Pemprov Jabar dalam hal ini bisa mengakui eksistensi mereka. Intinya situ aja sih. Yang penting mereka itu tidak teracuhkan gitu kan. Ada apa ya? Ada andil juga gitu kan. Beli saham BJB gitu kan. Boleh lah ya itu. Boleh dong. Gak ada larangan lah ya. Pada beli sahamnya Bank Indonesia yang lain-lainnya kan. Yang Jawa Barat BJB aja dong, kasihan. Masa kita kasih ya itulah ya. Itulah ya, kesana lah ya. Ya, masa kita ngasih 100 miliar tiap tahun mulu kan. Gak logis lah. Gak logis lah ya. Tapi semoga itu menjadi salah satu awal baik lah ya Pak. Buat para perantau Jawa Barat yang berada di luar sana, karena kata Bapak juga ternyata banyak juga perantau-perantau yang berhasil juga, yang sukses juga kan. Kalau misalkan kita bisa tarik itu, bisa rangkul itu, juga bisa ngebangun Jawa Barat juga lebih baik ke depan ya. Tapi mungkin jadi pertanyaan nih ya. Gimana? Itu kan kalau misalkan case-nya tidak COVID lah ya. Tapi kan sekarang case-nya COVID Pak. Mudik-mudik itu kan jadi bermasalah. Mudik-mudik itu jadi bermasalah. Sekarang aja Indonesia khususnya kan. Kita tidak berbicara khusus Jawa Barat dulu ya. Indonesia. Lonjakan kasus positif itu kan meroket lah ya. Nah, ini tanggapannya mengenai mudik terus dengan lonjakan yang naik itu seperti apa Pak? Jadi gini, bicara tentang konsep budaya. Ya itu, budaya. Tidak bisa terlepaskan dari tadi saya bilang budaya mudik ini. Apalagi Jawa Barat adalah etalase dari Jakarta. Betul. Di saat orang Jakarta mudik, pasti ngelewat Jawa Barat. Betul. Baik itu makan, minum atau masuk ke kampungnya, atau lewatin masuk Jawa Tengah gitu ya, betul. Dan lain-lain. Nah, saya melihat kondisi ini memang tidak bisa terelakkan karena kita kemarin terlalu santai. Betul. Ya. Awal udah bagus ya, tiba-tiba ya saya tidak ingin saling menyalahkan. Betul. Nah, saya sih berharap efek dari kemarin itu kita antisipasi cepat. Nah, ya kita nggak usah berpikir kemarin lah. Gimana caranya pelajaran kemarin itu menjadi dasar kita nanti di Idul Adha nih kan? Iya, bentar lagi kan. Ingat jangan sampai kan, tadi kata Bapak juga wilayah-wilayah daerah Idul Adha ramai kita kan? Jangan saling menyalahkan lah. Bukan waktunya saling menyalahkan. Nggak ada yang benar semua kok. Dewan juga nggak ada yang benar semua. Nah, ada juga ya. Ya makanya alhamdulillah di tanggal beberapa hari yang lalu kan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kan sudah melakukan inisiatif melaksanakan perpanjangan PPKM. Ya, PPKM. Nah, oleh karena itu tolong nih saya menghimbau kepada sahabat saya Pak Gubernur, Pak RK dalam hal ini sebagai pimpinan tertinggi di Jawa Barat. Ayo kita sama-sama berakselerasi. Gimana caranya perintah yang ada dapat di Pak RK juga perintah ke saya, jangan berpikir Pak RK juga aku kok gua lagi gitu kan. Enggak semua kita juga punya tanggung jawab yang sama. Betul. Demi Allah kita punya tanggung jawab sama. Nah, ayo kita bikin nih gugus tugas gubernur, gugus tugas kabupaten, gugus tugas kecamatan, gugus tugas desa, dan terakhir adalah gugus tugas masyarakat, dalam hal ini BPD. BPD. Di bawah itu ya. Paling bawah BPD. Ya, di bawah. Ada lagi lebih di bawah lagi, namanya RT RW ya. Betul. Tapi kita sampai ke BPD nih. Nah, saya mau menganalogikan. Level gubernur udah oke. Karena gubernur tidak punya wilayah. Betul. Turun ke kabupaten. Kabupaten tuh ibarat pimpinan kabupaten tuh ibarat suami istri. Suami istri ya. Bupati adalah suaminya. Istrinya ada wakil bupati. Betul. Punya anak dong? Banyak. Punya anak.
Anak pertama sampai anak ke-8 kali ya. Ya. Oke. Anak ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibaratnya ini adalah sekda, Iya, betul, kadis, dan yang betul. lain-lain. Ya. Oke. Pengais bungsu itu camat. Yang paling bontot ya, sedikit lagi lah Pengais ya. bungsu itu camat. Nah, si bungsu ini kepala desa. Ya, lo lurah lah ya. Lurah. Nah, harapannya dengan adanya peraturan Betul. yang terbaru ini, yuk kita segarkan lagi, refresh lagi Oke. fungsi suami istri dan anak-anak ini. Oke. Biasa kalau suami istri mah di atas. Betul. Anak pertama sulung menjadi penanggung jawab adik-adik yang lain. Betul. Sekda nih. Sekda tuh ya. Nah, sampai ke bawah adalah kepala desa. Betul. Nah, kepala desa ini adalah memiliki tanggung jawab yang full untuk ke masyarakat. Ya, tangan terakhir itu kepala desa sebelum ke bawah ke BPD, ke RT RW. Nah, harapannya bupati juga bikin surat juga ke bawah, ya wakil bupati bikin surat ke bawah. Yuk kita bareng-bareng nih tegakkan prokes. Betul. Ya, mitigasinya harus jelas. Oke. Siapa yang kena, siapa yang terdampak, dan siapa juga calon terdampak. Betul. Itu harus jelas semua. Harus jelas. Dan bagaimana caranya mereka juga tidak dilus. Ya. Karena kenapa, Kang? Ada lagi nih peraturan Menteri Keuangan yang terbaru memberikan hak minimal 8% dari dana desa Dari dana desa untuk ya? penanggulangan dampak Covid. Oh ya. Ada. Misalkan oke. dana desanya 1 miliar. Betul. Berarti kan 8% 80 juta. 80 juta. Itu bisa dipakai untuk sembako, beli baju hazmat, Betul. beli masker, dan yang lain-lain. Itu desa loh ya. Desa. Oke. Bayangin kita banyak desa. Betul. Berapa desa coba? Nggak tahu kan? Banyak banget, Pak. Saya karena nggak tahu angkanya, Ya, saya bilang banyak 5 banget, ribuan, Pak. 5 ribuan desa. Nah, bayangkan kalau kita berharap dari anggaran provinsi aja berapa sih? Betul. Kalau kita berharap dari anggaran kabupaten aja bagaimana? Betul. Tapi, Kang, ada anggaran desa yang bisa dipakai. Itu minimal 8%. 8%, Artinya itu minimal. minimal 80 juta sampai 120 juta bisa dipakai. Mau lebih dari itu juga bisa. Sebenarnya. Cuman jadi permasalahan nih Pak ya. Kan saya juga baru tahu ternyata Iya. ada 8% tuh kan. Ada. Tapi apakah dengan regulasi ataupun juga aturan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan ini sampai enggak sih Pak sampai desa ini sebenarnya? Nah, Itu yang pertanyaannya. setelah saya kemarin pulang dari Kuningan, Betul. saya datang ke 11 desa 3 harian. 3 hari lah ya, 11 desa termasuk berkoordinasi dengan Ibu Kadis Kesehatan Ibu Susi, Bapak Kalak BPBD Pak Ibe, dengan sekretarisnya Pak Ayib, kebetulan juga ke koordinasi dengan Diskominfo Provinsi Kabupaten, Pak Wahyu dan lain-lain. Saya melihat ada ketidaksiapan dari kabupaten. Oke. Saya nggak mau pukul rata ya kabupaten yang lain ya. Betul. Saya lihat Kabupaten Kuningan aja. Ketidaksiapan di saat sama. Oke. Jumlah rumah sakit tidak berbanding dengan jumlah yang masuk. Oke, betul. Karena bayangin Kang, ada belasan rumah sakit di Kabupaten Kuningan, baik itu yang swasta maupun yang umum, yang punya kita Ya, kabupaten, bahkan provinsi juga ada. Oke. Mereka kewalahan. Bahkan sampai di luar, nunggu Nunggu di dulu luar. di IGD, bahkan ada yang nunggu dulu di mobil. Sampai di mobil ada. Sampai penuhnya itu. Oke. Bahkan tingkat kematian juga tinggi. Oke. Saya kasih bocoran. Kabupaten Kuningan kemarin 2 besar. Dua besar kasus. Provinsi Jawa Barat. Jawa Pertama Barat. Garut. Iya, Garut kalau nggak salah paling tinggi kan. Paling tinggi. Itu sampai 5.000 kan ya. Kedua Betul. Kuningan kan. Oh. Kita kewalahan. Oke, Bogor tuh sampai 100% atas. Ya. Waktu itu saya datang ke sana. Datang ke desa-desa juga, saya melihat juga nih ada temuan-temuan juga Kang. Oke. Temuan-temuan hoax di bawah. yang gimana ya? Mungkin saya melihat kok lebih percaya ke situ. Berita-berita yang nggak jelas lah ya Ya, cenderungannya. ternyata memang budaya handphone Android plus yang begitu-begitu yang Facebook di daerah tuh banyak. Oke. Ya ibu-ibu dan lain-lain tuh seneng lah begitu Iya. ya. Akhirnya dia membaca, melihat, mengamati, dan tidak sebanding lurus. Jarang atau ibu-ibu buka detik.com. Ya nggak mungkin Pak. Nggak CNN pernah. enggak. CN mahnya. CN komo. Ya itu mah. Nah, paling Facebook. ya, gitu akhirnya kan. efeknya apa? Efeknya waktu di saat vaksinasi Ya. manula. Oke, yang kemarin pertama ya. Ya, ternyata Kang, angka yang mau divaksin itu rendah banget.
di Kabupaten Kuningan. Oke. Udah diatur sedemikian rupa oleh kepala desanya, dipanggil-panggil, nggak datang. Nyumput juga nama. Nyumput. Nah, itu efeknya. Saya lihat beberapa titik lah di Kuningan. Satu itu. Betul. Efek yang saya temuan yang kedua adalah tidak siapnya tadi. Ya, kabupaten kota. Sosialisasi yang tadi yang 8%. 8%. 8% ini desa tidak semua tahu. Oh, sampai desanya sendiri Nggak ngerti Karena gitu. balik lagi ya, saya tidak menyalahkan Wilayah sosok dan tokoh betul. atau bagaimana mereka jadi Betul. kepala desa. Tapi memang peraturan Menteri Keuangan ini tidak nyampe Sampai ke bawah. Ke bawah. Sampai rootnya enggak lah ya. Nah, itu. Oke. Ada yang bingung caranya bagaimana, ada yang sudah melaksanakan dengan baik. Ada juga yang mereka juga menunggu komando. Oke, nunggu di atas. Nunggu banyak dulu yang kena. Oh, dikirain nunggu komando dari atas. Tenang we. Jangan tonggo Dua, dikeluarkan. tenang we. Geus nyampe 20 karek ribut. Karek riweuhnya. Bahkan tambah ribut kepala desanya kena Covid. Pusing gitu. Beberapa ada yang seperti kayak itu di gitu. Kuningan. Nah, Oke. oleh karena itu saya sih berharap Betul. yuk kita balik lagi, jangan saling menyalahkan. Betul. Antara stakeholder, shareholder, dan supportingnya. Ya, yuk pemerintah pusat udah bikin peraturan terbaru, provinsi kita bikin gugus tugas provinsi, kota kabupaten kita bikin, dan yang lain kita bikin sampai ke bawah, jaga prokes. Yuk kita bahu-bahu. Oke. Nah, saya pulang kemarin dari Kuningan, bawa 2 surat. Pertama? Surat permintaan logistik dari Badan Bencana Alam Kabupaten Kuningan. Oke, beda. 1 surat. Surat berikutnya adalah surat permintaan juga logistik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah, surat itu saya bawa, saya koordinasi dengan LO yakni Ibu Eni, Kabiro Hukum plus Pak Sekda, alhamdulillah langsung ditanggapi dengan cepat. Langsung cepat ya. Saya angkat jempol nih buat Pak RK. Weh. Mantap. RK oke lah. Oke lah. Ya. Kurang satu lagi suratnya belum. Yang satu udah. Ya. Satu udah gitu. Ah. Ditunggu lagi ya. Langsung Dia tanggapi. di malam itu ditelepon, Kang berangkat pakai mobil L300, besok pagi ambil di gudang logistik bencana alam Provinsi Jawa Barat, di Soekarno-Hatta. Betul. Akhirnya saya datang dengan sekretaris Badan Kuningan beserta rekan-rekan untuk ngambil barang itu. Oke. Masuk ke dalam gudang. Saya kaget. Iya. Ternyata Pemprov juga belum siap. Sama kagetnya juga. Kaget. Gudang logistiknya belum full. Jadi full. apa yang kita harapkan, alhamdulillah ada yang dibawa. Iya. Tapi memang ini sebagai catatan saya sebagai anggota DPR provinsi ya. Iya. Saya juga banggar. Ini logistiknya penuhin. Saya yakin hanya baru Kabupaten Kuningan yang datang kemarin. Iya, belum yang lain Belum ya. yang lain, karena kita sendiri split Iya, gitu. betul. Datang ke sana, kita angkut yang ada. Oke lah, datang nyampe ke sana dipakai. Gitu. Tapi saya titik jenuhnya itu, saya kaget stoknya kurang. Stoknya kurang. Saya kebayang kalau misalkan 27 kota kabupaten datang semua serentak. Pada hari itu ya. Kemungkinan kebagi cai aqua we. Betul. Cai saya nggak bohong. unggul gitu ya. Cai aqua botol we. Karena memang logistiknya iya kekurangan. Kecuali mau ngambil perahu karet banyak. Tapi buat kan apa? kebanjiran Kebanjiran. gitu kan. Nggak Kebanjiran gitu kan. Nah, itu. Oke. Nah, tapi itu alhamdulillah Pak Dani Ramdan top. Dani Ramdan top, Pak Sekda top, Bu Eni top, Pak RK top, Pak U top. Betul. Semuanya Top. bekerjasama semuanya Pak ya. Nah, tinggal satu lagi surat dari Dinas Kesehatan. Ini kan khusus masuk Pikobar. Ya, Pikobar. Ya, udah ngerti ya Pikobar apa ya? Nah, Pikobar. Nah, di Pikobar ini akan ada proses administratif yang akan dilaksanakan untuk mengambil mengambil barang-barang yang dibutuhkan oleh Kabupaten Kuningan. Harapannya minggu depan, Senin Selasa sudah ada jawaban, kita bisa bawa. Oke, bisa langsung. Bisa langsung. Kebutuhan yang paling urgent untuk Kabupaten Kuningan adalah rapid test. Oh, itu sangat minim. Yes, rapid test. Kedua juga kantong mayat. Oke. Karena Angka kematian tinggi, sama peti mayat. Butuh juga itu. Butuh juga. Terus juga ada apa? Tadi baju hazmat udah ya. Betul. Vitamin Itu yang paling vitamin penting. C. Untuk yang isolasi. Percaya ya? nggak? Saya berangkat dari kota Kuningan kemarin waktu kegiatan, karena kan saya harus belanja sembako sama obat-obatan ya pribadi ya. pribadi. Dari 8
apotik yang ada stok cuman satu. Yang ada vitamin stok C satu doang apotik. Yang lain habis. Itu yang B komplek yang iya, lain atau yang multivitamin yang lain habis. Okay. Ngeri nggak? Iya, ngeri banget. Ngeri. Itu. Dan kalau misalkan kita melihat dengan kejadian-kejadian terus juga dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri itu kan tentang PPKM itu sebenarnya seefektif apa sih Pak sih? Karena untuk kan kita akan berakhir 28 Juni kan? Bisa jadi perpanjang. Ya kan bisa jadi perpanjang kan sampai tanggal pertengahan ya kan. Iya. Nah, tapi seefektif apa sih Pak dengan PPKM yang diinstruksikan oleh Kemendagri ini Pak untuk khususnya Jawa Barat lah ya. Dengan lihat kasus rate yang tinggi dan okupansinya juga sampai tadi kan ya itu luar biasa. Saya bilang kalau saya jujur ya. Kalau tidak ada tingkat kedisiplinan yang tinggi, betul, kita berantakan di bawah. Jadi dimulai dari bawah. Dimulai harusnya dari satgas desa dulu baru ke atas. Oke, jadi bukan dari atas ke bawah. Ya, artinya mereka yang punya anggaran. Betul. Jelas mereka punya anggaran. Desa tuh punya anggaran. Iya. Tinggal dikoordinir oleh kecamatan. Saya bilang tadi, pengais bungsunya kan camat. Iya, Camat hanya ngawaskeun ya si bungsu ya kudu kumaha. Nah, gitu. Betul. Nah, si bungsu ini harus bisa memaksimalkan diri. Bagaimana membuka diri, membuka ruang, mau berkomunikasi dengan atas, kudu kumaha teh. Dihandap teh. Gitu. Itu yang terpenting. Karena peraturannya udah oke banget. Sebenarnya aturannya mah udah jelas. Keren. Udah keren. Cuma tinggal aplikasiannya seperti apa. Betul. Pusat, provinsi, kabupaten udah keren. Di bawah kan berantakan. Satu. Terus yang kedua, keinginan dan harapannya juga tolong dikurangi. Saya net punya anak badai ngawinkeun. Gos nyebar undangan kudu kumaha. Benar. Iya betul. Ini kan kita nggak melihat faktor mudik kemarin. Betul. Oke lah, itu salah satu faktor. Tapi faktor yang kejam itu kan hajatan. Iya, yang apalagi untuk daerah-daerah kan susah banget. Ya kan? Pengajian, olahraga, seni budaya, mall, pasar dan lain-lain, kafe. Itu mungkin makanya jadi aspek yang dikhususkan di PPKM itu kan ya. Jelas banget itu kan. Makanya balik lagi. Saya kembali berharap menghimbau ke sahabat-sahabat ya. Di masyarakat Jawa Barat, mobil khusus sahabat saya di Kabupaten Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Ayo kita kompak kembali, jangan ada keinginan berlebih. Kita paham kondisi sekarang sedang sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga prokes. Betul. Bisa ngarokok atau bisa beli masker. Bener. Ya. Bisa beli kuota atau bisa beli masker. Sabar sih kan ayeuna masker. Tolong sediakan masker yang cukup di rumah. Sayangi anak-anak kita, sayangi orang tua kita. Itu yang penting. Itu yang dua ya. Yang ketiga, ikut serta dalam sosialisasi apapun itu. Vaksinasi kalau belum minta. Kejar posisi di mana ada vaksinasi. Sekarang agak luar biasa. Betul. Contoh Kabupaten Kuningan, di Polres ada vaksinasi. Di mana-mana sudah. Di kecamatan ada. Beberapa titik langsung ya. Di puskesmas ada. Yuk kita bawa KTP aja. Saya mau minta divaksin nih. Jadi kita dari kesadaran masyarakat sendiri yang harusnya mulai ngejar sendiri ya untuk kesehatan masing-masing kan lah. Ya. Dan terakhir, kalau dirasakan sakit, apa sih sakitnya? Apa sih sakitnya? Kehilangan rasa. Betul. Penciuman, makan rujak kok nggak pedas gitu ya, makan steak kok nggak enak gitu ya, hambar steak kayu terus kerasa kok badan nggak enak ya, agak linu-linu. Terus pusingnya agak beda ya sekarang. Dibandingkan masuk angin beda. Kok saya agak sesek ya. Kok sakit ulu hati ya. Tolong, standar operasional prosedurnya sudah ada di tingkat RT, RW dan lurah dan desa, kepala desa. Saya mau konsul nih. Daftar dulu, ada formulirnya. Ada formulirnya. Nanti petugas satgas desanya itu kontak ke puskesmas. Langsung. Ada orang yang datang ke rumah. Visit. Nah, kalau misalkan gejalanya ringan. Betul.
Tapi kalau gejalanya parah, betul, si petugas kesehatan ini akan nelfon ke petugas yang ditunjuk di desa. Tolong sambungin, saya pengen nomor telepon yang ada di rumah itu. Ya, bahkan sampai ke video call kan. Lihat kondisinya, mukanya. Lihat ininya, panasnya berapa. Bisa kok kita. Langsung. Sayangi diri sama halnya juga menyayangi masyarakat. Artinya dengan sayangi diri, oh saya sakit, saya paham saya harus lockdown. Betul. Saya mau isolasi mandiri. Saya isolasi. Betul. Beritahu yang pihak berwajib akan membantu. Diarahkan seperti diarahkan. Nah, itu yang terpenting sebenarnya. Sayangi diri kita sendiri, sayangi keluarga kita, sayangi masyarakat. Betul. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, kalau ada hoak-hoak, berita-berita yang lucu-lucu atau Twitter yang konyol-konyolan atau apalah gitu yang bikin rame satu kampung, bisa hiraukan saja lah gitu. Bukan hiraukan, tanyain. Itu ada Babinsa, ada polisi, ya ada Satpol PP. Ini Pak, ieu teh kumaha? Abdi kudu kumaha? Misalkan lurahnya taroskeun, Pak ini kudu kumaha? Lurah teh bisa ngajawab, aing kudu kumaha? Lapor dia ke camat, Pak camat ini kudu kumaha? Ngajawab ke masyarakat. Jadi tidak ada rantai informasi yang putus. Itu yang terpenting. Jadi emang harus sinergi semuanya dari bawah sampai tadi yang dari sulung sampai bungsu tuh harus ada sinergi. Tapi yang terjadi permasalahannya yang tadi kan Bapak sebutin ya, ketika ada yang ringan, terus ada gejala-gejala dan ini kan sampai jadi permasalahan waktu dari 326 rumah sakit di Jawa Barat, 97-nya 100%. Bahkan 10%-nya untuk nambah bed kan ya. Ketersediaan tempat tidurnya kan di atas 100%. Dan itu kan menjadi permasalahan ya. Sampai kata Bapak di Kuningan juga sampai di lobi-lobinya juga sampai di luar. Sedih kali. Nah, itu kan mungkin permasalahannya kalau yang tidak salah saya baca Kang Emil tuh bilang ternyata banyak yang misunderstanding gitu loh. Jadi kayak misalkan saya tuh baru gejala ringan, tapi langsung ke rumah sakit. Akhirnya seperti itu. Jadi akhirnya ya benar ketersediaan tempat tidur tuh habis karena dengan gejala-gejala yang mungkin bisa diatasi oleh vaskes yang lain mungkin atau isolasi. Itu gimana Pak? Apakah tadi ada juga disebut sentil juga tadi ya masalah hotel dan yang lainnya seperti apa Pak? Jadi gini Kang, kita udah menghimbau sebenarnya tidak hanya menghimbau di level provinsi, juga menghimbau ke kabupaten kota. Dan sudah ada perintah juga khususnya ke direktur-direktur rumah sakit di lingkungan kota kabupaten mengutamakan yang parah dulu. Ya, mengutamakan yang parah dulu. Ya, artinya apa sih definisi parah itu? Yang memang orang yang sudah detik-detiknya sudah pakai oksigen, nafasnya tinggal satu-satu. Nggak usah ditaruh di IGD dulu. Iya sih betul. Langsung masuk. Ya, yang ringan-ringan tolong mengerti kondisi kita tidak siap untuk melawan tsunami COVID ini khususnya di Jawa Barat. Betul. Nah, inilah fungsi sahabat-sahabat kita di Satgas. Termasuk saya di Satgas DPRD Provinsi Jawa Barat menghimbau, yuk kita mengerti dengan keadaan. Alhamdulillah Pak RK sudah persiapan menyediakan hotel nih. Betul. Ya, yang Pak RK minta kita banggar, kan? Nggak masalah itu, nggak ada masalah. Dan jangan ada masyarakat ini seolah-olah kita menghalangi teman-teman DPRD, tidak ada. Betul. Kita siap untuk membantu, itu jelas satu itu ya. Yang keduanya, yang tadi fasilitas kesehatan itu diperbanyak jumlah bednya betul. Ya, harus itu. Yang ketiga, pasca setelah sembuhnya ini pun sebenarnya juga bukan berarti ada herd immunity. Ada. Bahkan kan ada yang udah kena 2 kali sampai 3 kali ada malah kan. Udah divaksin juga kena. Masih. Nah, artinya apa? Jangan selesai sampai pada titik itu gitu loh. Masih terus berjuang sebenarnya. Pakai masker, jaga kesehatan, berjemur, makan yang enak. Itu yang paling penting, makan yang enak. Hindari stres. Ya memang stres ini lagi. Memang ada penelitian sebenarnya, tapi saya belum tuntas baca penelitian tersebut. Saya baca kesimpulannya aja. Emosi, psikologi, dan tekanan itu menambah potensi COVID. Oh, jadi dari psikologinya juga sebenarnya ada andil lah ya. Bukan hanya mungkin berefek ke imunitas. Imunitas turun, akhirnya yakin makin drop. Saya menitik beratkan sebenarnya bukan hanya yang setelah sembuh. Betul. Tapi petugas kesehatan kan. Betul. Ini bebannya luar biasa. Ya karena mereka setiap hari berjibaku dengan pasien-pasien yang
jangankan Bener. untuk mereka perawat-perawat di sana atau dokter-dokter di sana, kita aja ngelihat mereka menggunakan baju APD lengkap aja kita udah gerah duluan Pak gitu, apalagi mereka yang memakai itu Pak. Betul. Gitu. Kang, surat dinas yang dititipkan ke saya oleh Ibu Dokter Susi. Betul. Fasilitas dan logistik itu bukan untuk masyarakat, tapi banyaknya untuk tenaga kesehatan. Kenapa? Ada 7 puskesmas di Kabupaten Kuningan yang lockdown. 7. Ini fakta. Tenaga kesehatannya pasti kena. Pasti. Nah, akhirnya tidak bisa maksimal membantu masyarakat. Ini yang jadi permasalahannya. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman juga nih, teman-teman nakes tenaga kesehatan, jaga diri, maksimalkan, banyak makan, penuhi vitamin dan yang lain-lain. Harapannya jangan sampai kena. Dan mungkin jadi pertanyaan nih yang mungkin bisa pamungkas lah ya Pak ya. Dari Komisi 1. Yes. Kedepannya akan seperti apa untuk menanggulangi? Apakah ada trik-trik ataupun mungkin regulasi-regulasi yang akan disiapkan? Tadi kan kita juga tahu kan fungsi DPRD itu seperti apa gitu kan. Jadi mungkin dari khususnya di Komisi 1 sendiri, seperti apa untuk penanganan COVID ini? Saya secara umum dulu ya, bicara secara umum DPRD Provinsi Jawa Barat. Betul. Di bulan Agustus awal minggu pertama, kita akan mengadakan reses. Saya menghimbau kepada sahabat-sahabat saya yang ada di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Barat, kita bersiap-siap bantu. Jadikan momentum reses DPRD Provinsi Jawa Barat ini adalah momentum DPRD untuk turun ke bawah membantu yang COVID. Langsung berarti fokus ke COVID langsung. Yes, satu. Maksimalkan itu. Betul. Kita maksimalkan banyak jumlah personal. Misalkan ada berapa titik kita maksimalkan di titik-titik yang memang membutuhkan. Betul. Jadi kita bukan mengumpulkan pasien yang sakit. Bukan. Kita ngumpulin pasukan untuk Satgas ya, untuk melawan itu yang ya. Lagi tinggi-tingginya. Apa yang kita bisa bantu nih? Kita bawa apa nih? Betul. Kan menginput keinginan masyarakat, mengambil aspirasi masyarakat. Betul. Fungsi kita di reses itu. Tapi di sisi yang lain kita membantu juga. Apa yang kita bisa bawa? Bergerak 120 anggota dewan 2 minggu turun ke bawah. Bantu itu. Selama 2 minggu itu ya. Plus ditambah itu kita ada kalau mudah-mudahan masih bisa dianggarkan 4 pilar kebangsaan. 4 pilar ya. Sekaligus kita mensosialisasi tidak hanya 4 pilar Pancasila dan yang lain-lain. Kita sosialisasi juga nih ke masyarakat, ke pimpinan-pimpinan kecamatan, camat. Kita bawa bisa kira-kira narasumber yang bisa dimanfaatkan waktunya untuk menjelaskan momentum COVID ini. Jadi biar refresh juga nih tokoh-tokoh masyarakat, tidak hanya di Pancasilanya, tapi bagaimana kita menegakkan perda atau menegakkan peraturan Kemendagri ini kan bagian dari kita kesetiaan ke Pancasila, ke negara. Betul. Kenapa enggak? Sebagai pengaplikasian. Iya dong. Gitu dong. Nah, makanya itu yang secara umum untuk seluruh DPRD Provinsi Jawa Barat. Kalau dari Komisi 1. Nah, Komisi 1 harapan begini Kang. Kita kan punya beberapa bidang yang ada hubungannya dengan Satgas Covid. Satu adalah Satpol PP. Nah, Satpol PP ini harus dimaksimalkan berkoordinasi dengan kota dan kabupaten. Kalau misalkan mereka butuh anggaran, atau misalkan butuh kegiatan, kita bisa ajak ngobrol. Saya yakin kita bisa diajak ngobrol. Teman-teman eksekutif, Pak Gubernur, Wakil Gubernur juga tidak merasa keberatan. Karena fungsi tibum, penertiban umum ini, bagaimana masker dipakai, bukan hanya sekedar pop up. Nongol hilang, lagi. Nongol hilang, senyap lagi. Yuk, momentumnya seperti apa? Kalau perlu kita kerjasama dengan para masyarakat, tokoh masyarakat di bawah, bagaimana gerakan ini bisa masif. Oleh Satpol PP ini. Ya, jangan sampai Satpol PP hanya sifatnya angkut tuh meja kursi jangan makan di sini. Iya, itu doang kan ya. Ya, tapi paling enggak nih pakai masker. Iya. Nih hand sanitizer-nya. Jadi sekalian edukasinya juga ada gitu ya. Iya. Betul. Awas lo ya jangan dagang lagi di sini. Jangan gitu juga gitu kan. Beda lagi ceritanya gitu kan.
Nah, itu sebenarnya kita ada satu fungsi Satpol PP di situ. Nah, fungsi yang lain tentunya setiap dinas walaupun tidak ada hubungan dengan COVID, walaupun tidak ada judulnya. Ya, nggak ada judul resminya atau khususnya. Harapannya gitu saya menghimbau ke kadis-kadis, ke kepala badan, ke biro-biro. Gedung Sate udah lockdown lama. Betul. Ya, sebagian udah pindah kantor. Ya, saya ngomong jujur-jujuran aja, ada yang pindah ke Dago gitu kan. Karena pengen menyelamatkan aset sumber daya manusianya tersisa eselon 2 dan 3 ya. Betul. Yuk kita tetap jaga prokes. Paling penting itu. Ya, terus yang keduanya manfaatkan waktu dengan keluarga. Maksimalkan. Artinya kalau misalkan dengan kita berinteraksi di keluarga, kalau misalkan dalam kondisi kita lockdown atau kita kondisi isolasi mandiri, imun kita akan meningkat. Betul. Ketawa-ketawa anak kan jarang. Iya benar. Biasanya cuma malam atau cucu weekend. Kan jarang kan. Betul. Udah ketawa-ketawa aja walaupun dibatasi gitu kan. Betul. Ya. Penting dimanfaatkan. Terus ya olahraga yang positif nih saya mengajak. Yang negatif saya mengajak juga manfaatkan peraturan WFH. Ya. Nikmati itu. Mau imun itu akan meningkat sama juga dengan keluarga, dengan dekat, bisa nongkrong di depan rumah, bareng ngopi, udah buka laptop, kerja, PC, video call atau dan yang lain-lain lah. Betul. Itu sih saya menghimbaunya itu Komisi 1 bidang yang lain-lain. Tadi saya sebutkan untuk Satpol PP gitu, dan untuk yang lain-lain saya menghimbau ya manfaatkan waktu aja lah. Manfaatkan waktu. Karena mungkin kalau untuk COVID ini kan penanganannya secara nasional ya Pak. Betul. Ya. Jadi memang kalau untuk secara regulasi dan yang lain-lain hanya menjalankan saja mungkin. Dan pengawasan mungkin dari DPRD sendiri. Seperti itu. Dan ini juga menjadi pembelajaran baru juga nih buat saya sendiri, karena kan ternyata banyak-banyak ilmu-ilmu yang ternyata untuk penanganan COVID ini bukan hanya serta-merta urusan pemerintah gitu, tapi urusan juga masyarakat ataupun juga dari hulu ke hilir itu semuanya harus ada gitu. Dan mungkin juga buat sobat-sobat Vox Pop juga ya, jangan selalu menyepelekan lah ya dari COVID ini juga, karena memang COVID itu nyata dan kita juga pemerintah, DPRD dan yang lain-lainnya sama-sama berjuang untuk menangani itu semua gitu kan ya. Oke Pak, itu pembicaraan tentang COVID. Kita langsung beranjak ke satu segmen selanjutnya. Apa tuh? Segmen games, Pak. Aduh. Padahal saya mau ada satu lagi nih. Apa tuh? Nanti boleh itu abis ini, saya Pak. Saya lupa tuh, ada yang saya lupa. Abis ini, Pak. Penting juga. Oke. Abis ini ya. Penutup aja ya. Sebelum penutup. Oke. Jadi sebagai penutup ya nanti dari Bapak ya. Yes. Oke, jadi ada pertanyaan, Pak. Jadi nanti saya akan mengajukan 2 kata. Ya. 2 pilihan kata. Bapak silakan jawab dengan cepat. 2 pilihan kata. Jawab. Pilih salah satu. Oke, nanti semua setelah jawabannya dipilih, nanti saya akan bertanya alasannya apa. Oke, ya. Siap ya? Siap. Tapi jawabnya cepat, Pak. Harus cepat, Pak. Nggak boleh mikir. Okay. Yang terbenak langsung di otak aja langsung disebutkan. Oke ya. Pertama, Arwana Koi. Arwana. Sepak bola, basket. Sepak bola. Lontong Padang, soto Bandung. Lontong Padang. Eksekutif, legislatif. Eksekutif udah lama ya. Pertanyaannya Arwana atau Koi, kenapa Pak? Saya punya Arwana. Punya Arwana. Arwana. Ya. Tapi kenapa itu sama Arwana? Ada apa dengan Arwana, Pak? Dibandingkan dengan ikan yang lain, yo? Arwana itu menyimpan misteri. Apa misteri tuh? Seperti apa itu? Dia tuh anggun. Oke. Kalem juga kayak. Anggun, enggak, saya bilang lebih ke anggun. Apapun jenis kelaminnya. Betul. Dia bergerak di ini, dia anggun. Tapi di sisi yang lain dia juga galak. Oke. Ya. Tapi nggak agresif mungkin ya? Enggak sih, tapi dia galak dalam artian kalau lapar lah agak ngegerenyem lah. Tahu kita momentum ngasih makannya. Ya ibaratnya unik lah dia. Ya. Dibandingkan ikan koi terlalu cantik kalau saya. Gitu. Tapi kan kalau misalkan untuk ikan hias kan ya, koi itu kan cantik loh. Maksudnya cantik, enak untuk, emang sih dua-duanya emang enak dipandang. Iya. Apa ada filosofi yang lain Pak tentang arwana Pak? Selain elegan dan yang lain-lain, ada nggak? Kayak saya dengar arwana itu ada ya di kita gitu.
Oh gitu. Asli Indonesia Oh, asli katanya. Kalau koi Indonesia. kan produk turunan dari sana. Dari sono, yang sebelah sono ya, Pak ya. Saya lebih senang produk dalam negeri Lokal aja ya. Iya. Terus sepak bola Oke. sama basket. Saya bisa dua-duanya sebenarnya. Ya, yang paling aja. Saya yang paling itu sepak bola. Sepak bola. Kenapa tadi sepak bola? Nah, kalau sepak bola itu olahraga yang paling sportif saya lihat. Walaupun Olahraga. semua olahraga juga punya Tapi sisi kan kalau misalkan sportif ngomongin sepak bola sama basket kan satu tipe, Pak. Satu bola direbutin rame-rame. beda sebenarnya. Beda. Oke. Kalau sepak bola itu kan produk turunannya banyak. Oke. Ada futsal, ada sepak Takraw, takraw, betul. dan pokoknya yang berhubungan dengan kaki. Betul. gitu. Tapi basket kan Tangan. walaupun ada yang volley Ya, juga volley, ya, betul. gitu. Kalau saya sih filosofinya karena memang saya senang Persib Oke. gitu ya. Bobotoh Nah, sejati. terus basket udah menghilang, liganya kemana gitu, jadi nggak tahu kemana. Ya saya senang aja. Tapi suka main bola nggak, Pak? Kalau misalkan disuruh main gitu. Main. Main. Ah. Tapi sering atau enggak gimana? Covid sekarang udah enggak ya. Tapi sebelum Covid sering Sebelum main. Covid ya. Kebetulan saya juga ngebina beberapa Beberapa klub mungkin klub ya. di Dapil. Mantap. Pantesan sepak bola. Lontong Padang satu Bandung. Lontong Padang lah. Kan asli Bandung, asli Jawa Barat, Pak. Iya, tapi saya nggak cocok sama lontong Padang. Pertanyaannya asli Kuningan. Sukanya Padang, Pak. Karena saya lama dulu di Bekasi. Oh, di Bekasi. Ya, Bekasi. Walaupun ya Bekasi kan Jakarta coret ya. Iya, Jakarta coret. Kayak Depok juga Depok coret sama. Ya, Jakarta coret. Jakarta coret juga. Nah, jadi saya lebihnya nggak pernah, jarang lah, bukan nggak pernah. Jarang makan khas Bandung kalau Khas di Bekasi. Bandung, oke. Kalau di Bekasi. Baru 2 tahun kan pindah ke sini. Oke. Jadi masih nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Jadi kan kalau misalkan Lebih cocok lidahnya ke sana. pantesan dikirain ada apa dengan Padang Nggak ada, mungkin. nggak ada. Ternyata memang karena itu ya. Eksekutif legislatif. Tadi eksekutif. Ada apa dengan eksekutif? Saya masih punya mimpi lah. Oh, masih punya mimpi. Saya punya mimpi bagaimana nantinya di kemudian hari. Betul. Barangkali memang Allah mengizinkan, partai mengizinkan, keluarga Betul, mengizinkan, betul. ya mungkin kita akan tarung Beranjak lagi. ke sana. Tarung lagi di sana. Nggak ditaruh lagi di legislatif nggak? Mungkin targetnya terakhir itu eksekutif. Oh, terakhir oke. Goalsnya lah ya. Ya, goalsnya. Jadi nggak Ya. oke lah, kita nanti lihat nanti gitu ya. Ya dong. Oke, Kan seru. udah pernah kalah. Oke, itu seru Ya, lah ya. ya. Oke banget, terima kasih. Nah, tadi katanya ada satu lagi yang akan Saya ada yang disampaikan, kelupaan, betul ya. Mungkin itu bisa menjadi Kata kunci ya terakhir. kata kunci Betul. untuk Vox Pop edisi kali ini. Ya. Boleh banget langsung aja Bapak, makasih lah. Ya, kepada sahabat Ayosa di daerah pemilihan Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran, kami di sini, saya bersama sahabat-sahabat yang di sini, dewan-dewan tentunya, menitipkan pesan ke masyarakat, tolong sampaikan ke bawah, tolong jaga prokes. Yang kedua, tolong juga masyarakat paham situasinya bahwa kita tidak lepas tangan. Yang ketiga, tolong juga untuk berita hoak atau apa sebelum dipercayai, sebelum diingat-ingat ya, tolong koordinasikan dengan pihak yang berwajib. Apalagi hoak-hoak ini timbul dari teman-teman kita sendiri yang dekat nih. Ya, kan kalau misalkan yang dekat bisa ditegurnya kan dekat juga. Enak sama pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan yang lain-lain. Dan terakhir saya memberi apresiasi besar, mobil khusus kepada tenaga kesehatan, mobil khusus kepada tenaga kepulangan dari rumah sakit, memandikan mayat yang kena COVID, memakamkannya juga. Saya berterima kasih, tugas kalian luar biasa mulia. Tolong jaga prokes karena personil ini langka di tiap kecamatan. COVID ini masih lama. Tolong juga kepada atasan-atasannya, kepala-kepala dinas, Pak Camat, maksimalkan baju hazmat, APD-nya, googling maskernya, sepatu bootnya, karena itu pasti hanya sekali pakai dan dibuang.
jangan sampai ada bahasa, saya nggak mau dengar ada bahasa yang dicuci, dikeringkan. Tenaga kita di akhir itu, jangan sampai kita keteteran juga. Ujung-ujungnya mereka sakit juga, kita yang capek juga. Intinya itu, salam hormat saya, Ayosa, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Komisi 1, Daerah Pemilihan Kabupaten Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Salam hormat saya, salam kompak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak ya. Terima kasih banget nih Pak ya sudah menyiapkan segala halnya untuk ngobrolan hari ini. Banyak banget ilmu, apalagi buat teman-teman mungkin yang masih menganggap sepele tentang COVID juga. Betul. Dan untuk para nakes semangat terus berjuang untuk penanganan COVID. Terima kasih juga untuk para pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota, bahkan sampai ke tingkat yang bungsu tadi untuk terus berjuang. Pokoknya buat teman-teman sobat Vox Pop di rumah semuanya, jangan lupa untuk menggunakan masker, menjaga jarak, prokes aja pokoknya ya. 5M itu harus tetap dijaga. Dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe, komen dan like-nya di YouTube DPRD Jawa Baratnya. Cari langsung Vox Pop Podcast-nya, dan tentunya juga banyak konten-konten bagus di YouTube channelnya. Lain itu juga boleh banget follow juga di Spotify-nya, searching aja Vox Pop Podcast. Sekali lagi Bapak, terima kasih, semoga sehat selalu. Kita ketemu lagi di lain waktu. Dengan waktu yang lebih banyak lagi, obrolan yang lebih seru lagi. Dan terima kasih juga buat teman-teman Humas DPRD Jawa Barat. Kece-kece selalu ya. Pokoknya mah Vox Pop Podcast Humas DPRD juaranya. Kalau kayak gitu, Renya pamit. Terima kasih, semoga sehat selalu. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.